Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Wassalatu wassalamu ala ashrafin nas Sayyidina Muhammadin habibi wa qurrati a'yunin nas wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi khairin nas amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ibaratnya kontrak politik atau kontrak sosial antara sama manusia, jangan sampai lupa kita juga punya kontrak ketuhanan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kontrak ini terjadi antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan? Dulu, sejak zaman azali, dan prakteknya kita janjikan akan dilaksanakan pada hari ini ketika kita berada di dunia. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apakah yang dimaksud dengan kontrak kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Atau dalam bahasa saat ini adalah MOU, kesepakatan antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Perlu diingat, sebagaimana termaktub dalam surat Al-A'raf ayat 172, bahwa kita sejak dulu sudah punya kontrak dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana diabadikan dalam surat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Al-A'raf 172. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam ayat ini Allah menceritakan kepada kita semua, wa id akhadha rabbuka, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam, min bani Adama, min zuhurihim, dari tulang belakangnya, dari sulbinya. Ingatlah kata Allah ketika pertama kali Allah mengeluarkan bibit keturunan anak Adam atau seluruh umat manusia, wa ashhadahum ala anfusihim, kemudian ketika itu Allah mengambil kesaksian. Allah ibaratnya mengambil kesaksian kepada kita sejak zaman azali itu, apa yang dimintakan disaksikan kepada kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya satu dari Allah, yaitu alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Bukankah aku ini Tuhanmu? Apa jawaban kita dulu itu? Bala syahidna, la iya Allah, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, kata Allah. Aku melakukan ini agar kelak suatu saat nanti kamu tidak mengingkarinya, dan kamu tidak mengatakan bahwa saya lupa terhadap kontrak ini. Kurang lebih seperti itu makna dan penjelasan dari surat Al-A'raf ayat 172. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita bahas sebenarnya kontrak apa yang dimaksud dalam surah ini, yaitu kontrak ketuhanan, yaitu kontrak kesaksian bahwa kita ini telah bersaksi sejak zaman azali bahwa kita hanya bertuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak kepada yang lain. Kita tidak bertuhan kepada berhala, kita tidak bertuhan kepada dunia, kita tidak bertuhan kepada jabatan, kita tidak bertuhan kepada tahta, kita tidak bertuhan kepada manusia, kita juga tidak bertuhan kepada harta, tetapi kita bertuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-Fatihah misalnya. Berapa kali kita baca dalam setiap hari, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu jelas sering kita baca setiap kita sholat. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah.
wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Di sini dijelaskan bahwa satu-satunya zat yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita menyembah kepada Allah, maka wa iyyaka nasta'in juga, kita juga meminta pertolongan kepada Allah. Sangat tidak benar kalau kita bersaksi menyembah kepada Allah, tetapi ketika kita minta pertolongan kepada selain Allah. Seharusnya ketika kita berikrar bahwa kita sudah menyembah kepada Allah, maka ketika kita butuh sesuatu, ketika kita minta sesuatu, mintanya kepada Allah juga, sebagaimana termaktub dalam surat Al-Fatihah di sini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa sebenarnya tujuan Allah menciptakan kita ke dunia? Apa sebenarnya visi misinya? Tentunya di samping sebagai khalifah di dunia, sebagai penggarap dunia, bagaimana dunia bisa makmur, salah satu tujuan kita, tujuan utamanya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56, bahwa kami menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, hanya untuk beriman, hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna, tidak kami ciptakan jin wal insa dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Ini berbanding lurus dengan tujuan awal kita, dengan kontrak awal kita kepada Allah, yaitu kita bersaksi, kita punya MOU, kita punya kesepakatan dengan Allah dulu zaman azali, bahwa kita itu bersaksi Tuhan kita itu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak boleh diingkari, kata Allah, bahwa jangan sampai, bahasa tanda kutip, jangan sampai kelak kita mengingkari bahwa kita pernah berjanji seperti ini. Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, kata Allah. Jangan sampai kelak pada hari kiamat kau mengatakan kami lupa, kami lalai terhadap kejadian kontrak ini. Jangan sampai, kata Allah. Makanya ini yang perlu kita ingat saat ini, bahwa sejak awal kita sudah punya kontrak, kita punya MOU, bahwa kita ini hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai konsekuensinya, ketika kita butuh sesuatu maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mau terlaksana cita-citanya maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kontrak kita kepada Allah sejak zaman azali, dan kita laksanakan pada hari ini. Terakhir, sesuai dengan tujuannya, bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, aku, kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Inilah tujuan daripada kita diutus ke muka bumi ini, di samping sebagai khalifah. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.